Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa ya al-hadiru wal hadirat taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qul jannata bisabil aminin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun para ulama, para asatidz, para sepuh tokoh masyarakat, khusus Al-Mahdu, kita Roy, wasilah beliau saya bisa hadir pada malam hari ini. Kemudian siapa lagi ya, Ustaz dan siapa yang kemarin saya lupa, yang lain saya, ibu siapa? Mana ibunya? Ibu Eti, mana ibu Eti? Oh, halo Bu Eti, sehat. Ya Bu Eti, wasilah beliau saya hadir pada malam hari ini. Sahabat-sahabat saya, Habibur Rahman ya, Sahabibi, siapa lagi tadi yang menemani saya. Sebenarnya saya bukan orang Jawa. Saya tinggal di pertigaan Alexi. Nanti bapak ibu boleh mampir ke tempat saya di pertigaan Alexi. Tapi memang karena mustaqim saya kebanyakan di Jakarta, saya baru pindah ke Bekasi ini mungkin 4 tahun yang lalu. Jadi hampir 98% itu saya berkegiatan di Jakarta, termasuk khotib, pengajian, taklim, kantor, sampai ya ngantor sosial saya di Jakarta. Jadi saat ini saya menjadi Wakil Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia. Kemudian Lembaga Dakwah PWNU-DKI. Kemudian kalau tahun kemarin di Majelis Ulama Indonesia bagian mentaksiskan kita. Jadi kalau kita dari luar negeri datang ke Indonesia, kita yang teliti dulu baru boleh keluar ke Indonesia. Ya mudah-mudahan ini wasilah saya bisa silaturahmi dengan Bapak dan Ibu, dan saya rindu banget untuk banyak silaturahmi di masjid-masjid yang dekat dengan rumah saya. Alhamdulillah ada pengajian ya di Albina Musola itu. Saya sebulan sekali saya ada pengajian di tematik di sana yang bicara tentang kalau kurban bagaimana, kalau sholat bagaimana, itu nanti tematik sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada beberapa tempat, nggak banyak kalau di Bekasi, kalau Jakarta itu full mungkin hampir tiap hari. Ya, nanti mudah-mudahan nanti kita sertai mas saya untuk pertemuan berikutnya. Tapi saran saya jangan mikir pusat yang ada, saya diselingan saja. Ya, karena pusat yang ada itu aset buat kita semua yang ada di sini. Jangan sampai disingkirkan gara-gara ada pusat yang baru sekedar pemanis-pemanis ini. Baik, malam hari ini kita ada waktu kurang lebih kita batasi 34 menit. 40 menit, 30 menit kita ngobrol sedikit. Kenapa saya minta meja biar fokus? Ya, jadi kalau saya minta ceramah ya ceramah. Nanti kalau saya minta taklim ya taklim. Nah ini setengah taklim setengah ceramah biar nggak ngatur-ngatur amat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita bicara tentang tahun baru Hijriah dan kemudian kita bicara dengan Muharram, ada 2 kata yang kita hafal. Yang pertama Hijriah, yang kedua Muharram. Tahunnya namanya tahun Hijriah. Bulannya dimulai dari bulan Muharram. Ayo kita tarik dulu sebentar supaya Bapak Ibu memahami apa itu Hijriah. Jadi 2 penanggalan yang ada di dunia ini yang paling mutabar, yang paling terkenal adalah 2 bulan yang dasar penanggalannya berdasarkan kepada terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Itu yang kemudian terkenal dengan sebuah dengan Masihiyah.
Yang kedua, ada pula yang dasarnya adalah berdasarkan kepada terbitnya bulan dan tenggelamnya bulan. Itulah yang kita sebut dengan Hijriyah. Nah, apa makna daripada Hijriyah? Asal kalimatnya Hijriyah itu adalah hajar. Hajar itu artinya pindah. Tetapi kepindahan kalau menggunakan bahasa hajarah itu bersifat spesifik, khusus. Karena kalau kita pergi ke Arab, ngomong pindah bukan hijrah, tapi ngomongnya adalah intaqala yang kafir. Ilaina ustaz, ana sa'antakilu min baiti fi Jakarta ila Bekasi akni fi tariki Sultan Agung hai Medan Satria Bekasi. Barangkali kalau semua Bekasi nyebutnya Bekasi, ya nyebutnya Bekasi, ya Bekasi, ya Bekasi. Ilaina ustaz, ana sa'antakilu minal masjid ilal bait. Saya mau pindah dari masjid ke rumah. Kepindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, orang Arab menyebutnya intaqala yang kafir. Tapi kemudian apa makna daripada hajarah? Hajarah itu oleh ulama dikasrohkan haknya, kemudian ditambah taknya menjadi hijrah. Kenapa? Supaya menunjukkan bahwa makna hijrah ketika ditambah dengan tak menunjukkan sesuatu yang spesifik, ma'rifah dalam bahasa spesifik yang jelas bahwa makna hijrah yang sebenarnya adalah kepindahan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Masih dipaham ya? Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adik-adik boleh dimakan silakan. Ya, nasi kotaknya boleh dimakan, boleh dibawa pulang. Yang penting jangan ngobrol. Nah, 10-15 menit aja nanti kita pulang. Ya. Spesifiknya adalah kepindahan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah. Ternyata kepindahan Rasul dari kota Mekah ke Madinah itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Bayangkan Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah ke Madinah memakan waktu kurang lebih 1 bulan full. Dari rumah berjalan kemudian naik ke Gua Thur. Gua Thur ketinggiannya kurang lebih sekitar 80 meter atau 90 meter ketinggian di atas kaki. Kalau kemudian dari permukaan laut kurang lebih 1.200 meter, nggak tingginya Mekah. Tapi kalau kita mau naik ke atas memerlukan waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Kalau kita berangkat mau naik ke atas, mana naik jam 12, bapak dan ibu harus turun kurang lebih sebelum subuh jam 4 baru bisa turun. Ada yang udah pernah ke sana? Ada yang udah pernah ke sana? Betul? Ada? Gua Thur itu jangan kita anggap kayak gua-gua yang ada di Indonesia. Dia hanya lubang yang kecil. Kalau orang masuk harus nunduk. Kalau ada orang berdiri, paling mentok hanya 3 orang saja. 3 hari Rasulullah SAW ada di Gua Thur, kemudian baru turun melakukan perjalanan yang panjang menuju Madinah. Kalau sekarang kita menuju Madinah, kita memakan waktu kurang lebih 7 jam lamanya. Kalau kita ibaratkan di Indonesia dari Jakarta menuju Semarang, itu pun naik bus dengan tol yang lancar yang nggak ada macet-macetnya. Jadi kalau di Madinah di Mekah di Arab Saudi kecepatan nggak boleh lebih dari 90 km per jam. Kalau lebih dari situ nanti ada potret di kamera. Kalau dikena kamera dendanya 3.000 real. Berapa 3.000 real? 1.200.000. Udah kira ngikutin aja. Saya hitung dulu takut salah. Kalau nggak salah 3.000 real. Karena saya pernah gantiin uang itu untuk sopir. Kali 3.800.
11 juta. Nah, 11.400.000. Bayangkan, hanya gara-gara kecepatan ganti ruginya 11.400.000. Ya. Tetapi di sana itu jarang ada macet, jadi lancar, perjalanan 7 jam. Andaikan itu dilakukan di Indonesia, bukan 7 jam Pak, tapi kurang lebih 11 jam. Berapa lama Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Madinah? Kurang lebih 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam Rasulullah melakukan perjalanan menggunakan jalan kaki dan onta, di mana ketika Rasulullah jalan tidak ada pohon, semuanya adalah gurun padang pasir, tandus, hanya bebatuan saja. Kalau melewati gurun padang pasir, kaki bapak akan melepuh. Telur yang mentah ditaruh di bawah itu gurun padang pasir, ditaruh di apa namanya itu pasir 5 menit mati. Mungkin yang umroh masa ya Ustaz sok saya ajak ke benar-benar gurun padang pasir, di mana di sana hanya ada orang Badui yang sedang nungguin ternak lebah. Itu panasnya Ustaz luar biasa. Jangan saya nggak mau turun. Kalau toh turun jangan coba-coba, lepas sendalnya, lepas sepatu, harus pakai sepatu. Kalau enggak harus 7 hari 7 malam Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Belum sampai ke kota Yasrib, Rasulullah singgah dulu ke satu desa yang namanya Kuba. Namanya apa? Namanya Kuba. Itu di hari ke-16 Rasulullah ada di sana. Di sana kemudian Rasulullah SAW mendirikan masjid. Inilah masjid pertama kali yang Rasulullah dirikan sebelum mendirikan Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram sudah ada. Ka'bah sudah. Kemudian 6 hari di sana Rasulullah ke Madinah, kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat di sana. Itulah pertama kali syariat sholat Jumat dilaksanakan. Setelah sholat Jumat selesai, balik ke Kuba, baru kemudian ya hari ke-30 Rasulullah ke Madinah, ke Yasrib, kemudian mulailah mendirikan peradaban Islam yang kemudian disebut diganti nama Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita kesana, amin. Amin. Assalamualaikum. Saya masih bilang udah ngantuk gitu ya. Makanya jangan senderan, kan nggak kelihatan itu. Ya, terus ini salah satu orang tanda-tanda mati itu Pak, ajus lemah Pak, lemah, makanya cepat mati ini yang senderan. Saya senderan. Tuh, bayangkan. Maka karena hijrah itu memiliki metode melakukan perjalanan yang panjang yang luar biasa, maka kalimat hajarah ditambahkan alif. Hajarah, alif itu menunjukkan bahwa hijrahnya Rasulullah SAW tidak segampang yang kita bayangkan. Hilangkan alifnya, hudifatin fathah diganti menjadi kasrah menjadi hijrah. Lalu pertanyaannya, apakah Rasulullah, apa tujuan Rasulullah hijrah? Apakah Rasulullah takut dengan tekanan kafir Quraisy? Apakah Rasulullah takut dengan kematian? Apakah Rasulullah takut dengan ancaman orang kafir Quraisy? Ternyata sejarah membuktikan tidak. Mana buktinya? Sejarah membuktikan Madinah itu dulu dihuni oleh penduduk yang multicultural, multi etnik dan religi. Berbagai macam model dan agama
tiap tahun berantem mulu Pak, ribut mulu Pak, ribut. Ya, ternyata memang kebiasaan ribut dari dulu, dari satu negara, satu suku ribut dari dulu. Di Yasrib, Aus Khadraj ribut, ya ribut kekuasaan, ribut rebutan menjadi anggota DPR, ribut rebutan jadi presiden. Di Yasrib dulu ada saling nyebut, ngomong lu cebong, lu kantren. Di Solo nggak bisa. Ribut. Mereka dengar ada seorang anak muda yang bernama Muhammad yang dari umur 9 tahun itu sudah menjadi anak yang paling terpercaya sampai mengembala kambing, yang punya kambing gak mau tahu berapa jumlahnya, sampai kemudian Muhammad umur 9 tahun setor ini jumlah kambingnya, ini tambahannya, ini lebihannya, ini anaknya. Usia 12 tahun sudah melakukan perjalanan panjang ke Syam. Usia 20 tahun sudah dipercaya oleh seorang saudagar yang kaya, yang paling kaya di Mekah. Sepertiga kekayaan Mekah dikuasai oleh perempuan itu. Dialah yang bernama Khadijah. Makanya perempuan harusnya kaya, karena memang keturunannya dipercaya untuk dagang. Rasulullah dagangnya sekarang ditiru oleh orang-orang sekarang, cuma metodenya beda saja. Rasulullah bawa dagangannya, ini dagangannya, yang bagus ini, yang jelek ini, saya beli modal sekian, silakan Anda beli, kalau mau kasih bonus silakan. Kan sekarang sama. Kalau kita beli di Lazada, Topet, apalagi tuh? Apalagi? Bu, beli apa Bu? Shopee, paket, ya. Saya beli tiap hari di paket mulu. Isi saya itu udah tobat, nggak mau jalan-jalan ke mall, ternyata paketnya tiap hari. Ya, kan sama. Anda beli sekian, diskon sekian. Anda beli sekian, diskon sekian. Sama. Rasulullah melakukan metode diskon udah dari dulu, cuma dibalik. Anda kasih diskon ke saya. Kalau sekarang yang jual ngasih diskon ke pembeli. Bedanya itu sama aja sih. Ya. Umur 22 tahun sudah mulai dagang kemana-mana. Sampai ditaksir oleh Rasulullah, disiram oleh Sayyidatul Khadijah. Bahkan pada momen yang luar biasa, hampir saja terjadi peperangan, ribut antara suku kabilah-kabilah Mekah yang berjumlah kurang lebih 17, ribut. Orang Arab itu kayak itu kalau udah jurusannya pangkat, martabat, jabatan, ketua suku, kepala negara, itu rela berantem. Kalau urusan duit nggak terlalu dipikirin. Tapi kalau udah nih saya yang paling tua, nih saya yang paling hebat, itu di Arab. Memang fitrahnya begitu. Makanya Jazirah Arab itu membentang dari Asia Tengah sampai Timur. Itu perangnya jarang berhenti. Karena memang modelnya begitu. Ya, coba Bapak naik taksi sama sopirnya, lebih galak sopirnya dari kita. Kalau berantem tuh anak apartemen dengan apartemen, itu kencengnya luar biasa. Makanya di sana ada hukuman rajam dan macam-macam, bunuh dan dibunuh, karena potensi saling membunuhnya luar biasa. Makanya bersyukur kita Indonesia Pak. Ya, sekedar musuh kayak apa kalau lebaran salam. Itu ya. Asal kirim ketupat beres. Itu ya. Asal kumpul di masjid acara Maulid aman. Ribut kayak apa pilpres di WhatsApp, di grup, kumpul di masjid beres. Gitu ya. Gitu kan? Nah, iya, Indonesia kan enaknya begitu. Gampang. Bersyukur kita jadi orang Indonesia. Nah, bagaimana tadi? Nah, Aus dan Khadraj ini dengan ada seorang Muhammad yang bisa mendamaikan 17 suku,
Saudi Arab itu yang berantem luar biasa, hampir bunuh-bunuhan. Kemudian siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia yang akan mendamaikan kita. Muncullah Muhammad yang saat itu dikenal banget sebagai orang yang paling jujur, pemimpin cerdas. Kalau pemimpin yang benar, kalau lagi ribut antar rakyatnya, jangan membela satu sama yang lain, tapi menjadi penengah. Ambil sorban, digelar, angkat batunya, taruh di tengah, diangkat bareng-bareng. Muhammad waktu itu langsung ngambil batu hajar, langsung ditempelkan. Luar biasa, dipinter. Nah, Suqa'ah dan Khadrat datang ke Mekah. Apa ngomongnya? Muhammad, saya dengar engkau manusia yang paling adil. Sampai orang Arab nyebutnya Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya, terpercaya. Tolong datang ke Yatsrib, tolong damaikan kami. Tolong damaikan kami, saya capek berantem mulu, saya capek ribut mulu. Tolong datang ke Yatsrib. Apa jawaban Rasulullah SAW saat itu? Saya tidak akan berangkat sebelum adanya perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya tidak akan berangkat ke Yatsrib sebelum datang perintah Allah. Saat itu ditekan belum? Sudah ditekan oleh kafirun belum? Sudah. Tapi Rasul tidak mau pindah saat itu. Sudah ancamnya luar biasa, sahabat dulu suruh jalan, baru datang perintah Allah untuk hijrah, maka Rasulullah hijrah. Ini nggak ada takutnya. Nah, momen ini menjadi barometer kita. Mari kita hijrah. Mari kita hijrah. Memang gak gampang. Orang kadang-kadang susah ke masjid, baru mau pengajian begini sudah mulai ngapain sih ngaji? Ada juga jadi ribut. Udah kalau di rumah aja ngaji, jangan sholat di situ. Alirannya beda. Kenapa listrik? Macam-macam ada tantangannya. Ya namanya hijrah memang perlu hijrahlah. Hijrahnya Rasulullah adalah dari sesuatu yang baik menuju yang lebih baik. Maka hijrahnya kita kalau mau mengikuti Rasulullah SAW adalah pindahlah dari yang gak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Setuju? Setuju? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu hijrah sudah umur, besok mati. Umur berapa sekarang Bu? 60 tahun. Wabanu amirku menakis fi khalq. Ketika Allah tambahkan umurnya, pasti Allah turunkan kualitas hidupnya. Sholatnya ibu sekarang yang umur 40-60 tahun tentu beda sholatnya ibu ketika umur 40 tahun. Kalau 40 tahun kuat lama, takbirnya kuat, rukunya pas, sujudnya mantap. Kalau sekarang baru diajak sujud 5 detik udah lupa. Lama ya Allah. Aduh, Ustaz Roy ini kayaknya paham masih ini ya Pak ya. Baru ngaji setengah jam, kakinya udah mulai dari ngikutin. Oh, itu waduh gitu ya. Bagi kaki. Semut udah mulai Pak. Namanya sama kuning Pak. Monggo. Kalau ngaji sama saya silakan slogan.
Silakan pukul-pukulin semutan itu ya. Silakan selonjor, yang penting mas serius emang. Gak ada urusan bapak mau selonjor, mau sambil makan, yang penting pasang kuping aja. Dengerin saya ngomong itu aja. Ya, mau ngapain boleh ya. Kalau ada kopi bisa silakan kasih kopi ya. Nongkrong ya, kopi gitu kan. Karena kayak di warung enak ya. Nah, satu hijrah. Yang kedua Muharram. Kenapa disebut dengan Muharram? Disebut Muharram itu karena dua hal. Yang pertama karena bulan itu adalah bulan yang diharamkan oleh Allah dan Rasul untuk menumpahkan darah dan berperang. Maka di bulan Muharram, Bapak Ibu jangan saling menumpahkan darah, menumpahkan amarah, menumpahkan permusuhan, menumpahkan darah rasa saudara kita satu sama yang lain. Haram. Jadi kalau bulan Ramadan itu kan puasa, gak boleh ngomong kasar, gak boleh nyakitin orang lain. Itu juga sih terjadi di bulan Muharram. Bapak, kan tidak benar. Mau sampai kayak begini. Biasanya begitu kan? Ya kan? Bapak, bulan Muharram haram menumpahkan darah rasa dari mulut kita kemudian menyakiti orang. Hati-hati. Sekalipun pada zaman Rasulullah perang itu adalah jihad. Perang jihad saja nggak boleh, apalagi yang bukan jihad. Tidak boleh. Dua, saya percepat. Muharram artinya adalah kehormatan, kemuliaan. Ada 3 bulan selain bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Nah, karena ini adalah bulan yang mulia, maka itu disebut dengan Makkatul Mukarramah, ya, Madinatul Munawwarah, ya, Masjidil Haram, masjid yang mulia masjidnya, haram untuk berbuat maksiat. Oleh karena bulannya mulia, dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka lakukan perbuatan-perbuatan yang baik di bulan Muharram. Apa saja Ustaz? Yang pertama adalah puasa. Apa? Puasa. Ya. Kata Rasulullah SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan wa as-shamu fi syahril Muharram wa afdhalus shalat ba'dal fariḍah sholatul lail. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya puasa selain puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, sholatul lail ini yang sebenarnya sholat itu sebagai sholatul tahajud. Maka sholatul lail itu banyak. Sholat malam itu isya itu sholatul lail. Qobliyah ba'diyah isya namanya sholatul lail. Hajat juga sholatul lail. Kalau dikerjakan di malam hari. Istikharah dilakukan di malam hari namanya sholatul lail. Tapi spesifik sholatul lail yang paling utama adalah sholatul tahajud. Makanya Bapak tahajud itu yang paling luar biasa. Ya. Nah, ibadah yang paling luar biasa di Muharram adalah yang pertama adalah
puasa. Nah, puasa di bulan Muharram ada 3 jenis. Selain puasa yang biasa kita lakukan, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Kalau ini 2 puasa ini ditarik, dilakukan di bulan Muharram, itu berarti Bapak dapat 2 pahala. Yang pertama pahala Senin Kamis, atau pahala puasa Nabi Daud, juga puasa di bulan Muharram. Persis menstruasi nggak, Bu? Menstruasi kan? Menstruasi. Kalau habis Ramadan, keder, Ustaz, saya puasa Syawal dulu atau ganti puasa Men ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini jawabannya. Kalau dia nggak keder, dia tidak. Kalau ibu melaksanakan qadha'us shaum, qadha'nya puasa sebagai pengganti menstruasi di bulan Syawal, maka ibu sekaligus mengganti qadha'nya, juga sekaligus mendapatkan pahala puasa di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Tapi kalau ibu melaksanakan sunnah Syawal, maka tidak termasuk mengganti puasa qadha'nya. Lalu bagaimana yang paling afdol? Yang paling afdol dua-duanya. Mengganti puasa qadha karena menstruasi atau safar di bulan Syawal, kemudian nyambung untuk puasa sunnah di bulan Syawal. Itu ya, udah gak ada, laksanakan. Ya. Nah, di bulan Muharram puasanya ada 3. Yang pertama puasa Tasu'a, puasa tanggal 9. Yang kedua puasa Asyura, puasa tanggal 10. Yang ketiga adalah puasa tanggal 11 Muharram. Kenapa puasa tanggal 9 dan 11? Khilaful shaumi yahudi fasumu yawman qablahu wa saumu yawman ba'da, kata Rasul. Puasalah engkau pada tanggal 10 Muharram untuk membedakan puasanya orang Yahudi, maka kata Rasul, puasalah yawman qabla, 1 hari sebelumnya, wa yawman ba'da, dan 1 hari setelahnya. Boleh 9-10 saja, boleh 9-10-11, silakan. Berarti tadi siang puasa. Ibu puasa tadi siang? Puasa enggak? Assalamualaikum. Enggak puasa? Lupa. Bapak puasa? Enggak puasa? Bapak puasa enggak, Pak? Puasa? Oke. Kalau tadi enggak puasa, besok puasa, tapi sambung di tanggal 11. Jadi Senin, Selasa, puasa. Tadi saya puasa dengan istri. Jadi tadi puasa, besok puasa, Senin puasa, Selasa puasa. Ya. 2, apa yang dilakukan? Yang kedua adalah lakukan amal soleh. Amal soleh. Tingkatkan ibadahnya, tingkatkan tahajudnya, tingkatkan jamaahnya, tingkatkan sedekahnya, tingkatkan bangun malamnya, tingkatkan baktinya sama suami, sama orang tua, semuanya tingkatkan ibadah di bulan Muharram, karena itu adalah bulan yang mulia. 3, saya percepat. Yang ketiga adalah perbanyak bersedekah. Sedekah untuk diri sendiri, sedekah untuk keluarga, sedekah untuk orang lain, fakir miskin, termasuk adik-adik ya yatim. Tapi adik-adik yatim itu bukan orang yang berhak menerima zakat. Saya ulang. Adik-adik yatim bukan orang yang berhak menerima zakat. Zakat itu ada asnafnya sendiri. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Fakir, miskin, gharib, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang menjadi amil zakat, dan seterusnya. Orang yang dalam jihad fisabilillah. Tidak ada kriteria anak
yatim itu dipelihara, diasuh, jadikan anak. Maka malam hari ini sekedar simbol saja, simbol supaya tahu jumlah yatim di sini. Ada berapa sih yatim di sini? Yuk kita panggilin yuk. Acara apa? Muharram. Kumpulkan semuanya, kasih makanan, bagi duit biar senang. Namanya bocah senangnya apa? Senang sama? Kenapa emaknya yang jawab? Hah? Bukan emaknya yang jawab anaknya. Senang duit kan? Senang duit. Karena senang duit, senang hadiah, suruh datang sambil dijumlah. Oh ternyata yatimnya ada sekian. Oke, ini saya ambil. Yang ini buat saya, yang ini buat saya, yang ini buat saya. Saya sekolahin SD, SMP, SMA, saya perguruan tinggi. Ustaz, dia kaya, gak ada urusan. Gak ada urusan dia kaya, emaknya kaya urusan, gak ada urusan. Anak yatim tetap harus kita pelihara, harus kita jadikan anak sekalipun dia orang kaya. Kenapa? Yang dibutuhkan bukan duitnya, tapi yang dibutuhkan adalah perhatian. Paham ya? Perhatian ya? Nah, pada zaman Rasulullah SAW lebih dahsyat Pak ngurusin yatim, lebih dahsyat. Ketika para sahabat banyak berguguran dalam perang, ya, perang Uhud, banyak syuhada yang meninggal, banyak orang laki-laki yang meninggal, ninggalin anak-anaknya, ninggalin istrinya. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan satu ayat di mana itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba." Para sahabat, ini ada perintah Allah, nikahilah oleh engkau itu para wanita 1, 2, 3 dan 4. Kenapa ini keluar ayat? Dalam rangka nyelamatin anak yatim yang ditinggal bapaknya perang. Jadi kalau yang mau nyandung bukan dia emaknya, tapi lihat, kenapa jawabannya takut begini sih? Tapi lihat anaknya Pak. Nah, kamu bapak kamu ada? Nggak ada Pak Ustaz. Sudah wafat? Udah berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Nah sini, maukah engkau aku jadikan anak? Mau Pak Ustaz. Biasanya Ustaz Roy ya. Mana Ustaz di sini ada Ustaz Roy? Ada Ibu? Nggak ada? Alhamdulillah. Hah? Oh lagi halangan. Ya, mau Ustaz Roy, ya Allah. Nah, ayo nak, tunjukkan bapak rumahmu di mana dan kasih tahu emakmu kalau engkau aku akan jadikan anak. Bagaimana caranya, Papa? Bagaimana caranya, Ustaz Roy? Aku akan ingat emak. Berani, Ustaz? Berani? Giliran masuk datang ke rumah digandeng, tok-tok, assalamualaikum, assalamualaikum, mama, ada yang datang Ustaz Roy, mau ngapain? Mau jadiin saya anak, berarti mama mau dibina sama Ustaz. Kalau yang keluar itu sendok demplon, umur sweet 70, 25 tahun, bonus. Bonus. Tapi kalau diketok pintunya, mama ada yang mau jadiin saya anak dan mau nikahin mama. Siapa John? Siapa? Kalau yang keluar 70 tahun, nasib gitu. Harus siap. Nah sekarang kan beda Pak, beda. Gak lihat anaknya, tapi yang dilihat emaknya. Makanya biasanya yang nomor 2 itu lebih semok, lebih demplon, lebih muda. Maka namanya istri muda. Karena saking lebih semok demplonnya, sibuk ngurusin yang kedua, lupa sama anaknya. Akhirnya ngakunya nyelamatin yatim, anaknya ternyata sudah menjadi yatim karena ditinggal oleh bapaknya
suaminya yang sibuk ngurusin bini mudanya. Assalamualaikum. Salah. Ini yang tersinggung apa kan lagi? Agak. Itu ya, dipahami ini ayat ini. Jadi jangan diplesetin, ini ayatnya ayat jelas ini. Urusannya adalah tentang ya. Bapak Ibu bahagia. Selanjutnya adalah perbanyak sedekah. Nih saya pesan. Kalau untuk anak yatim Pak, jangan santunan anak yatim. Jangan santunan untuk anak yatim. Tapi santunan untuk anak yatim dan keluarganya. Nah kalau anak yatim doang, emaknya haram tuh. Emaknya nggak boleh makan itu. Duitnya nggak boleh dikasih ke emaknya. Jadi kamu bisa dalil tuh nak. Boleh mak. Anak yatim. Makan ke yatim. Bisa berdalil itu. Ya. Makanya kalau ngasih buat yatim dan keluarga. Dan keluar. Kalau emaknya makan boleh. Gitu ya. Perbanyak sedekah, sedekah. Yang ketiga perbanyak untuk istighfar, perbanyak untuk ngaku salah, perbanyak untuk minta ampun. Orang yang ngaku salah, orang yang minta maaf, itu adalah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan pernah remehkan, jangan pernah rendahkan orang yang minta maaf, orang yang ngaku salah, karena tidak banyak orang yang mampu berbuat demikian. Maafin orang lebih gampang. Maafin orang yang minta maaf lebih gampang. Tapi ngaku salah itu hal yang luar biasa. Jangan remehkan. Boleh jadi orang itu yang hari ini minta maaf, kemudian Bapak tidak memaafkan. Hati-hati. Saat orang itu minta maaf, Allah sudah buka hidayah. Tapi ibu tidak memaafkan, boleh jadi hidayah untuk ibu yang hari tidak memaafkan akan Allah tutup selama-lamanya. Maafin. Maaf, sesalah apapun orang itu kalau sudah minta maaf, maafin. Gak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Memaafkan itu melepas kotoran di otak. Lepas. Hari ini saya ada dagang, saya kasih seorang itu modal 400.000. Setelah 4 hari dagang, hilang. Ya sudah saya WA aja sebentar. Saya kasih nasihat. Gak dibalas-balas juga, ya gak apa-apa. Saya kasih nasihat. Nanti kalau dia datang minta maaf saya. Selesai. So, yang terakhir, apa yang kita lakukan? Perbanyak untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini manfaat untuk semuanya. Ini setengah taklim dan setengah ceramah. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil. Saya buka pertanyaan 10 menit, kita silakan. Ya. Man wasa'a ayalihi wa ahlihi wa sallallahu telusan. Orang yang di bulan Muharram menyenangkan keluarga, menyenangkan kanan kiri lingkungannya, orang terdekat, maka Allah akan perluas rezekinya sepanjang tahun. Jadi ulama itu memberikan patokan. Kalau Muharram itu bikin senang. Jadi saya besok akan ngajak istri saya jalan-jalan, makan di mall. Ya, Bapak ajak jalan-jalan. Ibu-ibu itu fitrahnya memang senang diajak jalan-jalan. Mar'ah itu mengandung makna panjang. Yang pertama mir'ah, kaca, cermin. Kita perempuan senangnya cermin. Senangnya bercermin. Yang kedua, bercermin itu supaya di alam. Maka Bapak rajin-rajin ngalem ibu-ibu. Rajin-rajin. Ya Allah, isi gua cantik banget. Itu senang banget. Yang kedua, mar'ah, senang jalan. Senang jalan. Makanya kalau istri sudah mulai judes, Pak, ajak jalan-jalan. Ajak jalan. Ma, jalan-jalan yuk. Mana? Kebun belakang. Enggak apa-apa. Nanti jalan-jalan. Ya, karena perempuan senangnya jalan-jalan. Ya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, kita bacakan Fatihah, kita baca doa, dan bacakan Fatihah untuk Adinda Abdurrahman Mufli Tambengi Almarhum ya.
Oh, hari lahirnya hari ini, wafat di 2 tahun yang lalu. Oke, umur berapa? 10 tahun, 2 tahun yang lalu. 10 tahun. Oh ya, 2 tahun yang lalu 10 tahun nanti lahir waktu ini meninggal waktu lahir. Ini hari lahirnya, hari ini hari lahirnya. Hari lahirnya hari ini. Ya, insya Allah menjadi tabungan beliau di surga. Dan saya yakin anak ini akan menjemput orang tuanya, menyerahkan dan mengenakan mahkota di kepalanya di yaumil qiyamah. Kalau anaknya soleh, pasti bapaknya soleh. Anak soleh pasti bapaknya soleh. Jangan pernah berharap punya anak soleh kalau bapaknya banyak berbuat salah. Jadi ibu dan bapak mendidik anak itu tidak cukup dengan ucapan dan sekolah anak. Mendidik anak itu dengan berbuat soleh dan kasih makan yang soleh. Saya termasuk anak yang dibiarkan oleh orang tua saya, nggak terlalu diperhatiin gaulnya, nggak terlalu. Nggak sholat Jumat saya suka ngumpet di bawah meja. Bapak saya tahu dan dia gini. Saya disuruh sholat Jumat, bapak berangkat di amin, saya sembunyi di meja. Ayah saya tahu. Kalau sholat subuh saya pura-pura keluar, kemudian ngumpet di pojokan rumah sebelah kiri kami kubur. Ayah saya tahu. Tapi ternyata bandelnya saya ketika umur sekian tahun persis dengan adik saya. Umur 17 tahun saya mengalami titik kesadaran yang luar biasa. Tiba-tiba kok jadi sadar. Tiba-tiba kok jadi soleh menurut saya diberikan kesempatan. Kenapa? Rahasianya adalah doanya orang tua mengalahkan maunya anak. Jadi kalau lihat anaknya bandel luar biasa, gak usah masukin di hati. Ya Allah, kamu tuh gak susah amat. Jangan bersikap pendidikan seolah-olah pendidikan kita menjadikan anaknya benar. No, itu urusan Allah. Sudah bapak kuatin sholatnya, kuatin ibadahnya, kuatin zikirnya, kuatin doanya. Kalau nggak terkabul sekarang, nanti pasti terkabul. Boleh jadi setelah bapak meninggal. Maka banyak anak yang bandel luar biasa, biar bapaknya meninggal jadi soleh banget. Bapaknya dihajiin walaupun dia kuburan. Kenapa? Hasil dari doa orang. La hijab da'watullah liwalad. Tidak ada hijab doanya orang tua terhadap anak. Al-Fatihah qabul wa tanfus usul bil aqdar al-mahmud. Allahumma aghfir wa tahmi. Allahumma aghfir wa salih. Allahumma aghfir taqra wa tajid. Allahumma aghfir taqra wa tajid. Waj'alni min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al abawi waj'al walidayni وجعله بدعاء الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وفيه بعمل وسيلة وبلد الحمد طيبا نسأل الله تقبل منا صلاتنا وسلم وعلى رسوله وتضرعنا وتضرع سجع الله الحمد لله رب المسلمين بل المقصد في لنا ولي وسلم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارفع إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارفع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا كريم كما نبغي kami mengatakan hati dan jiwa kami buka dengan mata kami dan hati kami untuk bertawajud kepada-Mu Rabbana di tahun baru ini tanggal 10 Muharram ini. Rabbana ampuni segala dosa-dosa, ampuni segala kesalahan, ampuni segala kehilangan dosa buat mata kami, kehilangan mulut kami, hati kami. Bersihkan segala dari dosa-dosa yang kami lakukan dan kami mungkin di tahun sebelumnya. Di dalam kehidupan kami di tahun Muharram, bulan Muharram ini ya Allah, untuk melakukan amal-amal kebaikan dan kebajikan hati kami. Rabbana ya Karim, sulit kami melakukan ibadah, sulit kami menempuh khusyuk dalam sholat kami, karena bertumpu bergunung-gunung dosa yang telah kami lakukan dalam hati kami. Rabbana ya Karim, andaikan Engkau cabut nyawa
sanggup mendoakan kami, yang sanggup untuk memakamkan kami, memandikan kami, mensuapkan kami, anak yang sanggup untuk mengerjakan kami. Kemudian mohon ampunan untuk kita. Rabbana ya Karim, ciptakan rezeki kami, mudahkan rezeki kami, berikan kepada kami harta yang halal, harta yang baik, harta yang baik, harta yang berlimpah, yang membuat senang keluarga kami, diri kami, bahkan orang yang kami cintai, bahkan kampung halaman kami. Rabbana ya Karim, ingin kami bahagiakan orang tua kami yang ada di kampung halaman, yang sudah lama kami tinggal di kampung karena sibuk dan usaha dan kerja kami, sibuk membiayai anak-anak kami, sibuk mendampingi istri kami. Rabbana ya Karim, kami ingin mendatangi kedua orang tua kami. Kami ingin menaikkan kain ikhram di badan kami. Kami ingin kain ikhram di badan emak dan bapak kami. Kami ingin gandeng kedua emak kami yang sudah tua, ayahanda kami yang sudah membungkuk aku dan berjalan. Kami ingin ajak terbang keduanya beri makan dan makan. Kami ingin gendong emak kami bawa kita. Kami ingin gendong emak kami bapak kami sayang sobat. Kami ingin ajak keduanya berdesak-desakan di Hajar Aswad, memegang mentasa, kemudian mengucapkan kalimat takbir, Rabbani Allahumma. Kami ingin ajak keduanya melambaikan tangan mengucapkan salam dan sholawat kepada baginda Muhammad SAW di depan mata Rasulullah SAW. Kami ingin ajak orang kami bersimpuh, bapak kami tunduk ya Allah birrohmu nangis. Bahkan kami ingin ajak keduanya bersimpuh dan sujud di depan kami sambil kemudian mereka menangis tanda bangga dan anak yang pernah mereka besar. Rabbana ya Karim, sekujur kehidupan kami ini jadikan semua apa yang